Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video ini saya akan berbagi pengalaman saya kembali ke Korea di musim pandemi COVID-19, mulai dari berkas yang perlu kita siapkan serta tahapannya seperti apa. Nah, untuk berkas sendiri kita perlu menyiapkan PCR untuk COVID-19 dan juga kita perlu menyiapkan re-entry permit. Dan re-entry permit ini kita buat sebelum kita pulang di Indonesia. Saya sudah membuat video untuk re-entry permit, bisa dilihat di sini. Dan setelah kedua berkas itu siap, maka berkas lain yang kita siapkan ya seperti paspor, dan juga ada beberapa berkas tambahan yang nanti kita urus ketika kita berada di bandara, yaitu berkas yang berisi pernyataan kita bahwa kita siap untuk melakukan karantina di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah apabila kita tidak memiliki izin tinggal di Korea Selatan. Dan setelah itu kita juga mengisi alamat tempat tinggal kita di Korea Selatan. Nah, setelah berkas itu siap, berkas itu kita berikan ke petugas bandara, dan setelah itu kita bisa melakukan perjalanan seperti biasa. Setelah kita sampai di Korea, ada beberapa tahapan tambahan yang perlu kita lakukan dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum COVID-19. Yang pertama, kita akan melakukan penginstalan aplikasi yang digunakan untuk memantau kondisi kita selama karantina. Kemudian setelah itu kita akan mengisi form yang berisi nomor HP serta alamat tempat tinggal kita. Nah, nomor HP ini nanti akan langsung dicek oleh petugas bandara apakah memang benar-benar bisa dihubungi, karena melalui nomor HP ini nanti mereka akan selalu memantau kondisi kita selama kita melakukan karantina. Nah, setelah itu berkas-berkas kita berikan ke bagian imigrasi. Di imigrasi kita juga memberikan re-entry permit yang sudah kita buat sebelum kita pulang ke Indonesia. Setelah kita selesai urusan imigrasi, maka lanjut kita mengambil bagasi, dan setelah itu kita akan diarahkan oleh petugas COVID-19 untuk menaiki bus menuju ke stasiun Gwangmyeong. Nah, dari stasiun Gwangmyeong ini nanti kita akan naik KTX menuju ke stasiun masing-masing daerah. Dalam hal ini saya menuju ke Shingyongju karena saya tinggal di Gyeongju. Dan dari stasiun Shingyongju ini saya sudah dijemput oleh petugas COVID-19 dan diantarkan menuju ke tempat tinggal saya. Nah, satu lagi, untuk petugas COVID-19 dari Gyeongju tempat tinggal saya ini sudah menghubungi saya semenjak saya memberikan nomor HP di bandara. Nomor itu langsung terkonek ke bagian petugas masing-masing daerah dan mereka akan langsung mengontak kita untuk menanyakan kapan kita akan tiba di daerah tujuan, karena nanti mereka akan langsung menjemput kita dan mengantarkan ke tempat tinggal kita. Setelah kita diantarkan ke tempat tinggal, maka akan melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan melakukan tes COVID-19 2 kali, yaitu di awal kedatangan dan di hari ke-13. Dan hasilnya bisa kita dapatkan 1 hari setelah itu. Untuk di hari ke-13, apabila kita mendapatkan hasil negatif di hari ke-14 itu, kita sudah bisa bebas, yaitu tepatnya setelah jam 12 siang. Nah, selama kita melakukan karantina, kita juga mendapatkan makanan dari pemerintah Korea. Karantina 14 hari di Korea itu dikasih persediaan makanan, guys. Ada jajan mie, nasi, kemudian ikan, jajan beras, dan peralatan kesehatan. Juga ada pengecekan suhu, alat pengecekan suhu detektor seperti ini, sehingga kita bisa menggunakannya untuk melakukan pengecekan suhu sehari-hari.
Demikian informasi yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk teman-teman yang ingin kembali lagi ke Korea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.